Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Septiana dari kelas 1B dengan NIM P17421224066 Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Jadi video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi UAS Praktek Bahasa Indonesia. Positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti ada di wilayah dan juga kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat positif COVID-19 di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyatakan penambahan 2 pasien ini berdasarkan penelusuran dari 2 pasien positif sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID yang menurun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Wiku meminta kepala daerah meningkatkan perhatian penanganan pasien yang ada di ICU. Bahwa yang bersangkutan konfirm positif COVID-19. Kemudian yang kedua, konfirm kasus positif COVID-19 yang disebut sebagai kasus 06, laki-laki 36 tahun, ini adalah kritis yang didapatkan dari Jepang pada saat dia bekerja sebagai ATK kapal emergency. Bukan bertujuan menakuti, tapi supaya Anda peduli. Inilah kenyataannya. Rekaman kamera drone fotografer Ali Fikri ini memperlihatkan suasana pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Hingga malam hari, ambulans datang silih berganti dan prosesi pemakaman tidak kunjung usai. Bahkan akhir Juni lalu, tingginya jumlah jenazah yang akan dimakamkan di Rorotan membuat sejumlah jasad pasien COVID-19 paksa dititipkan di puskesmas terdekat. Antrean mobil jenazah COVID-19 juga terlihat di TPU Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu petugas pengantar jenazah menyebut, satu mobil jenazah bisa mengangkut 2 hingga 4 peti jenazah. Video kompilasi dan gambar-gambar berita yang beredar di luar sana, kita ketahui bahwa COVID-19 benar-benar berpengaruh. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang COVID-19. Apa sih virus corona ini? Virus corona ini merupakan virus yang menjangkit manusia maupun hewan yang memiliki gejala yang berbeda-beda, baik ringan hingga berat. Wabah virus corona ini atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020. Kasus pertama di Indonesia yakni seorang perempuan berusia 31 tahun yang bernama Sita dan ibunya yang berusia 64 tahun bernama Maria yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Virus corona di Indonesia sendiri begitu cepat menyebar luas, bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama sudah bisa menyebar di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam penanganan kasus ini diberlakukannya PPKM darurat yang bertujuan untuk mencegah angka kenaikan kasus COVID-19. Namun, masyarakat sendiri mengabaikan aturan tersebut, bahkan tidak memperhatikan aturan tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih upaya promotor kesehatan dalam menekan angka COVID-19 di Indonesia. Nah, apa sih virus corona ini atau COVID-19? Jadi, menurut Hartati, Imbiri, dan Setiani, penyakit virus corona atau COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Merupakan virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi oleh ilmuwan di dunia. Selain itu, menurut Nasution dan Hidayah, coronavirus juga merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Menurut Kemenkes, virus corona ini merupakan keluarga besar dari virus menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang seperti MERS dan SARS, yang akhirnya berbahaya terutama pada saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu macam-macam varian COVID-19 di Indonesia. Jadi apa sih macam-macamnya atau variannya? Di Indonesia sendiri varian COVID-19 terdapat 4, yakni Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Dari keempat varian tersebut pastinya memiliki tingkat keketatan yang berbeda-beda. Mulai dari menurut Alia Eka Putri, Alpha memiliki tingkat keketatan sekitar 43 hingga 90% dari varian yang ada. Sedangkan untuk Beta masih belum bisa nih diidentifikasi keketatannya. Untuk Delta sendiri memiliki tingkat penularan atau yang cukup besar nih, yakni sekitar 30 hingga 100% dari varian sebelumnya. Berarti lebih tinggi nih dari varian Alpha maupun Beta. Sedangkan Omicron yakni memiliki tingkat penularan atau tingkat keketatan yang cukup besar atau paling tinggi nih dari keempat varian, yakni sebesar 500% dari Delta. Jadi dapat disimpulkan atau diakhiri bahwa dari keempat varian tersebut yang memiliki tingkat keketatan paling tinggi yakni Omicron dan Delta. Selanjutnya yaitu gejala-gejala dari COVID-19. Pastinya setiap varian COVID-19 juga memiliki gejala yang berbeda-beda antara varian satu dengan varian yang lainnya. Gejala COVID-19 yang paling menandakan bahwa kondisi tersebut sudah gawat atau harus segera ditangani oleh medis menurut WHO dan CDC, yakni yang pertama, susah bernafas atau kesulitan bernafas. Yang kedua, nyeri dada yang menetap atau dada rasanya tertekan. Yang ketiga, rasa kebingungan yang timbul secara mendadak. Yang keempat, tidak mampu bangun dan kehilangan kesadaran. Dan yang terakhir yaitu wajah atau bibir mulai membiru. Nah, dari gejala yang ada di atas, berarti kita sudah di warning atau menjadi peringatan gawat darurat COVID-19, yang mana harus benar-benar menjadi perhatian baik dari diri sendiri maupun masyarakat Indonesia. Bahwasannya kondisi tersebut memang harus segera ditangani oleh tim medis. Selanjutnya, lalu bagaimana sih upaya pencegahan yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu memakai masker. Kita dianjurkan untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua yaitu disinfektan. Menyemprotkan disinfektan pada benda-benda atau
tempat yang sering kita pegang atau kita tempati, seperti gagang pintu, lalu sofa, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang keempat, yaitu mencuci tangan. Rajin mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum memegang barang. Yang kelima, yakni menjauhi kerumunan atau tidak berkumpul. Namun, jika memang harus dipaksakan, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Kita harus tetap menghindari untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas, mengurangi berpergian, dan berdiam diri di rumah. Jika memang harus benar-benar keluar dari rumah, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Nah, dengan begitu pemerintah terus mengupayakan hal-hal yang dapat mencegah angka kenaikan COVID-19 di Indonesia dan dapat menjaga kestabilan angka COVID-19 dan mengalami penurunan. Nah, yang terakhir yakni peran promotor kesehatan. Apa sih peran promotor kesehatan ini dalam penanganan kasus COVID-19? Yang pertama pastinya membuat media promosi kesehatan seperti membuat poster, video TikTok, maupun video YouTube tentang edukasi COVID-19. Yang kedua yaitu berperan untuk memberikan informasi yang akurat untuk disebarluaskan ke masyarakat. Yang ketiga yakni memberikan edukasi dengan mendatangi atau melalui media sosial, dengan artian mendatangi yakni datang secara on-site dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, jika memang tidak memungkinkan, maka dapat dengan media sosial seperti IG, YouTube, TikTok, maupun poster. Yang keempat yaitu mensosialisasikan program vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan COVID-19. Jadi, kesimpulannya yaitu dengan begitu dalam upaya penekanan penurunan angka COVID-19 di Indonesia, masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia dan digalakkan oleh pemerintah pusat. Maka sebagai masyarakat Indonesia yang baik, harus selalu mematuhi peraturan-peraturan pemerintah yang digalakkan di Indonesia untuk menekan angka COVID-19, dan sebagai seorang promosi kesehatan atau promotor kesehatan juga harus ikut serta dalam upaya penekanan seperti dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu taat akan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintahan Indonesia.
Demikianlah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.